Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 208, Paviliun Suci dibuka. Ketika Huang Xiaolong tiba di gunung belakang divisi luar, dia melihat bahwa area gunung belakang yang biasanya ramai sebenarnya kosong. Lahan divisi luar telah ditutup untuk pembukaan Paviliun Suci. Huang Xiaolong hanya bisa memasuki lahan divisi luar ke gunung belakang setelah identitasnya dikonfirmasi. Xiaolong. Tepat saat Huang Xiaolong mencapai gunung belakang, dia bertemu Xie Putih yang berjalan ke arahnya dengan wajah penuh senyum. Huang Xiaolong juga tersenyum ketika melihat Xie Putih. Dasar bocah, bersembunyi di Southern Hill Estate selama beberapa bulan untuk berlatih, bahkan tidak menunjukkan bayanganmu. Aku harus minum begitu banyak anggur sapidity sampai rasanya hampir tidak berasa. Xie Putih tertawa dan berkata, mendaratkan pukulan bercanda di bahu Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menjawab, kita akan pergi dan minum beberapa cangkir setelah meninggalkan Paviliun Suci. Xie Putih tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan Huang Xiaolong, bagus, itu kesepakatan. Tapi, bagaimana mungkin beberapa cangkir cukup? Pada saat itu, kita akan membersihkan tempat ini. Huang Xiaolong menyeringai tanda setuju, lain kali aku yang traktir. Makin banyak alasan bagiku untuk minum lebih banyak. Xie Putih tertawa. Keduanya tertawa, berbicara sambil berjalan menuju titik pertemuan. Kudengar Duan Wuhen bahkan memberimu token emasnya. Xie Putih menyeringai, dan dia bahkan memanggilmu saudara. Melihat Xie Putih juga salah paham bahwa token emas di tangannya diberikan kepadanya oleh Duan Wuhen, Huang Xiaolong hanya tersenyum tanpa memberikan penjelasan. Kali ini Yao Fei dan Guo Sufei dari keluarga Guo juga ikut masuk, ya. Xie Putih mengangguk. Kau harus lebih berhati-hati, meskipun dilarang bagi siswa yang memasuki Paviliun Suci untuk berkelahi dan saling membunuh, apapun bisa terjadi. Yao Fei seperti ular berbisa. Ditandai olehnya. Dia tidak akan puas kecuali kau mati. Aku akan melakukannya. Huang Xiaolong mengangguk. Beberapa saat kemudian, mereka berdua tiba di area yang telah ditentukan di gunung belakang. Mereka melihat Yao Fei telah tiba, bersama dengan 7 siswa lainnya yang juga menunggu di tempat itu. Termasuk Huang Xiaolong dan Xie Putih, totalnya ada 10 orang. Semuanya kini hadir. Saat Huang Xiaolong dan Xie Putih muncul, semua orang menoleh ke arah mereka, masing-masing memiliki makna berbeda dalam tatapan mereka. Cahaya pembunuh melintas cepat di mata Yao Fei. Meskipun tersembunyi dengan baik, Huang Xiaolong masih menangkapnya, dan selain Yao Fei, Huang Xiaolong mendeteksi niat membunuh yang kuat datang dari orang lain. Seorang pria muda yang tampak berusia antara 28 hingga 29 tahun, mengenakan jubah abu-abu gelap. Di pelipisnya, ada bekas luka pedang merah pudar. Dia adalah Guo Sufei dari keluarga Guo. Xie Putih mengingatkan Huang Xiaolong dari samping. Huang Xiaolong mengangguk. Bahkan jika Xie Putih tidak mengatakannya, dia sudah bisa menebak siapa orang itu. Lagi pula, hanya Yao Fei dan keluarga Guo yang menginginkannya mati. Saat Huang Xiaolong muncul, 2 pria parubaya yang mengenakan jubah ungu mengangguk pelan padanya, yang dibalas oleh Huang Xiaolong. Menurut Zhao Su, kedua orang ini adalah orang-orang yang Duan Ren atur untuk melindunginya di dalam ruang Paviliun Suci. Meskipun ke-10 orang itu kini hadir dan sudah diketahui keberadaannya, tidak seorang pun dari mereka berbicara atau mengeluarkan suara. Suasana tampak agak canggung. Pada saat ini, tekanan yang sangat besar tiba-tiba turun seperti galaksi Bima Sakti yang tak terbatas dari kehampaan di atas, bergulir ke bawah dan menyebar ke setiap inci ruang di gunung belakang. Huang Xiaolong dan yang lainnya menatap ke langit tempat proyeksi 6 sosok tinggi muncul. Aura yang dipancarkan oleh ke-6 sosok ini terasa surrealis seolah-olah mereka ada di ruang lain. Huang Xiaolong dan 9 orang di bawah tidak dapat dengan jelas membedakan wajah ke-6 siluet ini. Salam kepada Kaisar dan semua guru suci yang terhormat. Xie Putih dan yang lainnya segera memberi hormat ke langit, Huang Xiaolong hanya bisa meniru tindakan mereka. Meskipun wajah ke-6 sosok ini tidak dapat dikenali, semua orang tahu bahwa mereka adalah Kaisar Duan Ren dan 5 pelindung Institut Duan Ren. Kelima pelindung tersebut disebut sebagai Saint Master oleh semua siswa Institut Duan Ren. Bangun. Sebuah suara acuh tak acuh terdengar dari kehampaan di atas. 10 orang di bawah, termasuk Huang Xiaolong, bangkit. Kemudian, cahaya keemasan 1000 zang meledak dari ke-6 sosok di atas saat mereka menggerakkan tangan mereka. Sebuah prisma warna kemudian bersinar turun dari kekosongan di atas mereka. Beberapa sinar cahaya membentuk diagram di langit, dan di depan para siswa di bawah, berubah menjadi formasi susunan berbentuk segi 6. Ini. Mata Huang Xiaolong menyipit. Ini adalah susunan suci kuno. Xie Putih memberitahu Huang Xiaolong melalui transmisi suara. Susunan suci kuno. Huang Xiaolong terkejut. Dia tidak menyangka ada susunan suci kuno di Institut Duan Ren. Setiap susunan suci kuno mengandung energi yang sangat besar. Begitu diaktifkan, susunan itu dapat menghasilkan kekuatan yang tak terbayangkan.
Susunan suci kuno ini disebut susunan bintang heksagon. Kaisar Duanren mendapatkannya dari sebuah gua kuno lebih dari 1 dekade yang lalu, tetapi kudengar susunan bintang heksagon ini belum lengkap dan ada bagian tertentu yang hilang. Meski begitu, ketika diinisiasi oleh Kaisar dan 5 Saint Master, kekuatannya sungguh mencengangkan. Suara Xie Putih terdengar lagi di telinga Huang Xiaolong. Tidak lengkap. Huang Xiaolong mengangguk dengan ekspresi berwibawa. Di atas sana, Duanren dan 5 orang lainnya berdiri di 6 sudut terang yang berbeda dari susunan segi 6. Setiap orang menembakkan pola rahasia dari tangan mereka yang berkumpul di tengah susunan besar, berputar dan berputar. Dengan semburan cahaya yang menyilaukan, sebuah pintu ruang angkasa besar muncul di udara. Untaian energi spiritual suci melayang keluar dari pintu spasial. Paviliun Santo. Huang Xiaolong menatap lekat-lekat ke arah pintu spasial. Paviliun suci telah dibuka, para siswa yang memasuki paviliun suci dilarang melakukan pertikaian dan pembunuhan. Siapapun yang melanggar aturan ini akan dikeluarkan dari Institut Duanren, apakah itu jelas? Pada saat ini, suara Kaisar Duanren yang angkuh namun berwibawa terdengar dari kehampaan. Semua orang bingung. Ya, Kaisar. Baiklah, masuklah. Saat periode 1 bulan berakhir, kalian semua akan segera dikirim keluar, apapun yang kalian lakukan. Ketika Kaisar Duanren selesai, salah satu murid melompat dan menghilang melalui pintu spasial, diikuti oleh murid kedua, lalu sisanya. Ayo kita masuk, kata Xie Putih pada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mengangguk. Keduanya melompat bersama-sama dan dengan sekejap, menghilang melalui pintu spasial. Menyaksikan ini, Yao Fei dan Guo Sufei yang belum beranjak dari tempatnya juga mengikuti di belakang, memasuki ruang paviliun suci tepat di belakang Huang Xiaolong dan Xie Putih. Ketika ke-10 siswa telah masuk, pintu spasial itu perlahan tertutup dan menghilang dari pandangan. Segala sesuatu di area sekitar kembali normal. Begitu Huang Xiaolong memasuki Saint Pavilion, semburan energi spiritual suci mengalir ke sekujur tubuhnya. Ketika seseorang menghirupnya dalam-dalam, energi itu akan membuat mereka merasa sangat nyaman di setiap sudut tubuh mereka. Melihat sekeliling, Saint Pavilion ini pada dasarnya adalah dunia kecil yang independen, ada bukit-bukit hijau dan air berwarna zamrud yang berkilauan. Pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi menyebar, dan bahkan banyak binatang iblis tingkat rendah dan menengah ada di dalamnya. Tanpa peringatan, pagoda harta karun linglong dan cincin pengikat dewa di tubuh Huang Xiaolong bergetar sekali. Mendeteksi perubahan dari pagoda harta karun linglong dan cincin pengikat dewa, Huang Xiaolong sangat gembira dalam hati. Tampaknya tebakannya benar, mutiara jiwa mutlak memang ada di dalam paviliun suci. Huang Xiaolong dan Xie Putih melayang turun ke tanah di bawah. Namun, pada saat yang sama, 2 sosok melintas dan menghalangi tepat di depan mereka. Siapa lagi kalau bukan Yao Fei dan Guo Sufei? Melihat mereka, Xie Putih mencibir, Yao Fei, Guo Sufei, apa yang ingin kalian lakukan? Para siswa yang memasuki paviliun suci tidak diperbolehkan untuk saling bertarung atau membunuh, ini adalah peraturan institut. Kalian berani melanggar peraturan institut. Peraturan institut. Yao Fei mencibir dengan puas, jangan bicara tentang peraturan institut ini dan itu padaku. Jika aku, Yao Fei ingin membunuh seseorang, bahkan seorang ahli alam Saint tidak dapat menghentikanku. Xie Putih, aku hanya ingin membunuh Huang Xiaolong, kau masih bisa selamat jika kau mengalahkannya sekarang. Jika tidak, aku tidak dapat menjamin bahwa aku tidak akan secara keliru membunuhmu.